Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Pernanda, kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai bab 3, substansi genetik. Apa itu substansi genetik? Materi substansi genetik adalah bagian dari materi genetika yang di dalamnya membahas mengenai konsep gen, DNA, RNA, kromosom, sintesis protein, dan pewaris sifat lainnya. Pertama, pada bab substansi genetika itu adalah kromosom. Kromosom itu bahasa Yunani dari kroma atau warna, soma badan, adalah struktur DNA yang telah memadat akibat digulung oleh dinding protein. Kromosom dibagi menjadi dua, yaitu aurosom atau tubuh dan gonosom itu seks. Formulasi kromosom, sel tubuh atau somatik, dan sel gamet, N haploid 23 buah dan 2 N haploid 46 buah. Struktur kromosom. Yang pertama ada sentromer, adalah tempat melekat lengan. 2 ada kinetokor, tempat benang si pindar saat pembelahan. Yang ketiga telomer, bak tergulung kromosom. Yang keempat adalah matriks, materi pengisi kromosom. Yang kelima adalah kromonema, lengan yang mengandung kode gen. Yang keenam adalah kromomer, struktur manik-manik tempat lokus mengandung kode gen. Yang tujuh adalah satelit, struktur akibat kontraksi sekunder. Selanjutnya adalah mekanisme pembentukan. Dari pita DNA menuju ke nukleosom, menuju lagi dengan seloid, menuju kromatin, menuju ke kromonema, langsung ke akhirnya kromosom. 1. Pita DNA digulung oleh dinding protein menuju nukleosom. Nukleosom dipadatkan dan dipintal ke kromosom. Bentuk-bentuk kromosom itu ada 4. Metasentrik, simbolnya V. Submetasentrik, akromesentrik, rumusnya L. Dan telosentrik itu I. Dan alel. Gen. Gen itu merupakan unit terkecil materi genetik, fragmen pita DNA yang menjadi faktor pembawa sifat yang dapat diturunkan. Simbolnya dalam huruf, gen dominan hurufnya kapital, gen resesif hurufnya kecil. Tiap gen menempati lokus tertentu pada kromosom nomor tertentu. Kromosom homolog, pasangan kromosom dengan posisi lokus dan jenis gen yang sama. Kalau alel merupakan pasangan gen pada kromosom homolog yang menunjukkan sifat alternatif sesamanya. Dibagi menjadi 3. Homozigot dominan, simbolnya AA. Heterozigot, simbolnya A dengan A kecil. Homozigot resesif itu A kecil semua. Fungsi gen, mengontrol struktur dan fungsi sel. Yang kedua, mewariskan sifat. Dan yang ketiga, mengontrol sintesis polipeptida. Selanjutnya adalah DNA. DNA itu merupakan senyawa kimia penyusun gen pada kromosom. Strukturnya pita terdiri dari rantai ganda berwarna sejajar. Terdiri atas nukleotida. Komponen nukleotida itu dibagi menjadi 3. Gugus fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Ikatan DNA. Ikatan DNA itu dibagi menjadi 3. Ikatan fosfodiester, ikatan kovalen, dan ikatan hidrogen. Ilustrasi struktur double helix, tangga tali dipilin. Ikatan fosfodiester itu ibu tangga, sedangkan ikatan hidrogen itu anak tangga. Hukum Chargaff menyatakan bahwa jumlah basa purin pada sama dengan pirimidin dalam satu untai DNA. Replikasi DNA. Proses pengendaan DNA terjadi pada fase sintesis pada interfase. Tujuannya, sel anakan mengandung DNA yang identik, membutuhkan enzim pada polimerase. Terdapat 3 teori. Yang pertama konservatif,
semi-konservatif, dan dispersif. Selanjutnya itu adalah RNA. RNA merupakan polinukleotida berbentuk untai tunggal, berperan dalam sintesis protein, dibentuk melalui transkripsi fragmen-fragmen DNA. Komponen penyusunnya ada 3, gula ribosa, yang kedua gugus fosfat, dan ketiga basa nitrogen. Jenis RNA itu ada 3, RNA dura atau mRNA. Yang kedua RNA transfer atau tRNA. Yang ketiga adalah RNA ribosom atau rRNA. Materi terakhir adalah materi sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Sintesis protein itu merupakan pembentukan protein melalui kode gen yang dibuat DNA. Pelaksananya RNA, DNA memberi perintah, lokasinya inti sel dan ribosom, bahan bakunya adalah asam amino. Perbedaan jenis jumlah susunan asam amino menentukan jenis protein disintesis. Mekanisme sintesis protein itu ada 2, transkripsi pembentukan mRNA di inti sel dan translasi penerjemah mRNA atau tRNA. Translasi itu dengan bantuan enzim RNA polimerase. Arah transkripsi 1. Inisiatif permulaan transkripsi. 2. Elongasi atau pemanjangan. Yang ketiga, terminasi atau pengakhiran. Modifikasi post-transkripsi pada eukariota. Fungsinya memudahkan RNA meninggalkan nukleus, melindungi air, degradasi enzim hidrolitik, membantu ribosom melekat ke ujung mRNA. Translasi itu adalah proses penerjemahan kadon menjadi polipeptida. Penerjemahannya itu tRNA, lokasinya ada di ribosom. 1. Inisiasi translasi, kedua elongasi, ketiga terminasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.